Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Pada video kali ini kita akan belajar bab 3 mengenai networking pada VirtualBox yang terkait dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Pada video kali ini ada 8 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT versus NAT network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima bridge network, dan yang keenam host only network, yang ketujuh disable Windows very well, dan yang terakhir adalah internal network part 1 dan part 2. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara membuat virtual mesin ya teman-teman, dan di sini terdapat 3 virtual mesin, di mana yang pertama ini adalah virtual mesin yang pertama kita buat, dan ini secara manual ya teman-teman, dan yang kedua adalah virtual mesin cloningan dari virtual mesin yang pertama. Sedangkan yang terakhir ini adalah virtual mesin dari hasil import ya teman-teman. Di sini kita akan belajar networking ya teman-teman, di mana kita tidak boleh memiliki MAC address yang sama, dan bisa kalian lihat di sini memiliki MAC address yang sama ya teman-teman, atau IP yang identik. Sebelum itu, teman-teman pasti bertanya, apa sih MAC address itu? Jadi MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat jaringan untuk identifikasi pada jaringan lokal. Nah, di sini kita akan belajar menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop kita, virtual mesin ke virtual mesin ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai prakteknya. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address. Di sini kan masih memiliki MAC address yang sama ya teman-teman, kita bisa langsung merubahnya secara otomatis. Kita klik yang clone saja di sini, dan kita klik kanan. Setelah itu kita klik setting, kita pilih yang network, setelah itu advance, dan di sini ada tombol refresh ya teman-teman, tinggal kita klik saja, dan ini kan di belakangnya 1156, kita klik saja, nanti dia akan berubah secara otomatis. Sudah ya teman-teman, kita klik OK, dan yang hasil import juga sama, kita setting, network, advance, dan kita refresh ya teman-teman. Nah, jadi reset MAC address hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Jadi di sini ada simulasi NAT pada virtual mesin ya teman-teman. Jadi pada pembahasan kali ini teman-teman itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu NAT dan fungsi dari NAT. Jadi NAT ini merupakan singkatan dari Network Address Translator, di mana menerjemahkan IP privat ke IP public atau IP public ke IP privat ya teman-teman. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa itu IP privat dan IP public. Jadi, IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses oleh internet. Biasanya dikhususkan untuk pengguna internal saja. Sedangkan IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet dan biasanya digunakan oleh seluruh jaringan global. Jadi ya teman-teman, IP privat yang ada di virtual mesin ini akan diterjemahkan oleh IP public yang terhubung ke internet kita ya teman-teman. Di sini saya sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Jadi, bahasa mudahnya adalah NAT pada virtual mesin ini digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet ya teman-teman.
Sebelum itu kita akan belajar networking ya teman-teman. Pada networking kali ini teman-teman diarahkan untuk mendownload VirtualBox versi 6.1. Perlu diingat sebelumnya jika teman-teman ingin mendownload VirtualBox di Google Chrome atau aplikasi lainnya, pasti teman-teman semua diarahkan untuk mendownload VirtualBox versi 7.6 atau sebagainya. Untuk mendownload VirtualBox versi 6.1 teman-teman langsung saja ke Google Chrome. Ini kita Google Chrome. Nah, terus kita ketik di sini download VirtualBox (6.1) ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih yang terserah teman-teman semuanya. Coba kita pilih yang ini aja. Nah, di sini teman-teman disuruh milih apa sih host OS yang digunakan pada laptop teman-teman semua. Jadi ini ada Windows, MacOS, Solaris 11 ya. Karena saya menggunakan Windows, maka saya klik yang Windows. Nah, di sini sudah langsung mendownload ya teman-teman. Karena saya sudah mendownload, maka saya skip saja. Kita langsung saja kembali ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja menerjemahkan IP privat pada virtual machine ini ke IP public ya teman-teman. Di sini sebelum itu teman-teman klik kanan, pilih setting, kita ke network, dan pastikan di sini itu NAT ya teman-teman. Kita oke. Setelah itu kita start. Kita tunggu ya teman-teman. Login, dimana sebelumnya kita kan sudah membuat virtual machine dan sudah ada login ini ya teman-teman, atau kita sudah membuat akunnya. Jadi sini saya langsung saja server, enter, 1 2 3 4 5, enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan perintah ping Google dan memastikan apakah virtual machine ini sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Google.com. Oke, kita enter. Nah, di sini jika keluar output atau TTL berarti virtual machine kita sudah terhubung ke internet ya teman-teman, karena di sini juga kita sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Oke, untuk memberhentikan ini kita bisa tekan CTRL+C. Nah, setelah itu kita akan memasukkan perintah IP address yang ada pada virtual machine kita ini ya teman-teman. Kita klik IP. Terus kita enter. Nah, di sini terdapat dua interface ya teman-teman, di mana ada LO dan NPOS. Nah, di sini kalau yang LO itu memiliki IP 127.0.0.1 dan sedangkan yang NPOS ini memiliki 10.0.2.15. Nah, di sini kita akan cek di CMD apakah sudah sama apa belum ya teman-teman. Di sini tadi 10, kita ping, kita masukin IP yang NPOS tadi ya teman-teman. Di sini 10.0.2.15. Nah, lalu kita enter ya teman-teman.
Nah, di sini pasti request timeout ya teman-teman. Mengapa sih bisa request timeout? Jadi teman-teman bisa saja langsung buka ke control panel. Nah, sini teman-teman bisa buka network and internet, network and sharing center, dan change adapter setting. Nah, di sini kan ada VirtualBox host only network. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita details. Nah, IP-nya berbeda ya teman-teman dengan IP yang ada pada endpost. Tadinya jika IP yang di sini dan IP yang endpost itu sama, maka bisa terhubung ya teman-teman. Nah, karena di sini IP-nya berbeda, jadi ini tidak bisa terhubung ya teman-teman. Karena IP pada endpost itu adalah IP random ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Sebelum itu, teman-teman harus mengetahui apa sih bedanya NAT dan NAT network. Jadi, di sini untuk NAT terlebih dahulu ya. NAT ini kan virtual mesin ya teman-teman, dimana virtual mesin kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita ya teman-teman. Memiliki IP sama atau identik ya teman-teman, jadi mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung ya teman-teman karena memiliki IP yang sama, yaitu 10.0.2.15 dan yang virtual mesin 2 juga sama, 10.0.2.15 ya teman-teman. Nah, kita langsung ke NAT network. Jadi, jika NAT network adalah setelah virtual mesin itu mereka tidak langsung terhubung ke hidden interface, tetapi mereka akan terhubung terlebih dahulu ke switch. Jadi, setelah virtual mesin ke switch, baru akan ke hidden interface, di mana pada NAT network ini mereka akan memiliki IP yang berbeda karena mereka tidak langsung terhubung ke hidden interface, tetapi mereka akan terhubung terlebih dahulu ke switch ya teman-teman. Di sini kan kita akan mendapatkan IP yang berbeda ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita ibaratkan virtual mesin yang pertama ya teman-teman. Ini kita mendapatkan 10.0.2.15, sedangkan yang 2 itu mendapatkan 10.0.2.7 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan langsung saja praktek yang NAT ya teman-teman. Nah, di sini sebelum itu kita setting terlebih dahulu. Kita ke network dan pastikan attack tone-nya itu NAT ya teman-teman. Setelah itu kita oke. Terus kita cek juga yang bawah. Kita setting. Terus network. Dan ini sudah NAT ya teman-teman. Kita oke. Setelah itu kita mencoba untuk running ya teman-teman. Kita running. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah disuruh untuk login ya teman-teman. Maka kita login yaitu server. Enter, kita masukin passwordnya dan enter. Nah, di sini kan sudah. Terus kita pindah yang ini, yang satunya yang Ubuntu server clone 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita login sama. Nah, di sini kita langsung saja masukin
IP address-nya apakah sama atau berbeda ya teman-teman. Kita klik di sini, kita ketik. Di sini terdapat dua interface ya teman-teman, di mana terdapat LO dan NPOS 3. Dan NPOS 3-nya itu memiliki IP yaitu 10.0.2.15 ya teman-teman. Coba kita mengecek IP pada satunya ya teman-teman, yaitu Ubuntu Server Clone. Nah, kita ketik di sini IP. Bentar. Nah, di sini juga sama, ada interface yaitu LO dan NPOS. Dan ternyata IP-nya sama ya teman-teman pada NPOS, yaitu 10.0.2.15, dimana ini adalah yang menyebabkan mereka tidak bisa terhubung atau tidak bisa saling berkomunikasi, yaitu karena IP mereka itu sama dan identik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu praktek NAT network. Nah, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan ya teman-teman, apa sih NAT network itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang NAT network. Jadi ini itu diibaratkan virtual machine kita ya teman-teman, dimana virtual machine kita itu akan mendapatkan IP yang berbeda karena virtual machine kita tidak langsung terhubung ke header interface, tetapi terhubung ke switch terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai prakteknya. Langsung praktek saja untuk yang NAT network ya teman-teman. Di sini kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti ke NAT network. Kita oke. Di sini sudah ada namanya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat nama, teman-teman ke file, prevents, network. Nah, di sini ada namanya ya teman-teman. Ini karena saya sudah membuat. Tapi jika teman-teman belum membuat, teman-teman bisa yang ini create ya teman-teman, atau tambah. Oke. Satunya lagi sama ya teman-teman, kita setting. Ini kita pilih network. Ini diganti untuk NAT network ya teman-teman. Nah, kita oke. Di sini teman-teman mencoba untuk running keduanya ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman. Ini sudah mulai untuk running. Kita tunggu di sini. Sini kita login ya teman-teman. Kita masukin password. Nah, di sini kita mengecek IP terlebih dahulu ya teman-teman. Kita cek IP address. Ini kita enter. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Di sini kita untuk mencoba yang login yang satunya lagi. Kita login di sini. Sama di sini kita mencoba untuk mengecek IP ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Dimana ini IP-nya sudah berbeda ya teman-teman. Bahwasanya jika NAT network itu memiliki dua IP yang berbeda. Nah, di sini sudah ada IP yang berbeda ya teman-teman. Tetapi jika IP teman-teman masih sama, teman-teman bisa langsung mengetikkan sudo client npos
3 ya teman-teman. Ini untuk menghapus IP. Nah, jika teman-teman ingin merequest IP lagi, teman-teman tinggal ketik sudo client npost tanpa -r ya teman-teman. Di sini untuk mengecek IP. Nah, karena IP saya sudah berbeda, sekarang kita akan mencoba untuk ping ya teman-teman. Apakah antara Ubuntu server 2 dan Ubuntu server 2 clone saling terhubung atau tidak ya teman-teman. Di sini kita perintah ping. Kita masukin IP yang ada pada Ubuntu server 2 clone ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, di sini kita ada. Nah, di sini sudah keluar TTL ya teman-teman, bahwasanya ini berhasil. Mereka sudah saling terhubung ya teman-teman. Untuk memberhentikannya kita ctrl-c. Nah, sekarang kita mencoba yang Ubuntu server clone ya teman-teman. Di sini kita perintah ping. Terus kita masukin IP yang ada pada Ubuntu server 2, yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Terus kita enter. Nah, di sini sama ya teman-teman, mereka sudah saling terhubung atau sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita ctrl+. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk materi praktek NAT network. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu bridge network. Dan di sini ada simulasinya ya teman-teman. Dimana pada pembahasan sebelumnya yaitu network, dimana dia masih menumpang ya teman-teman, internetnya itu masih menumpang di host OS kita, sehingga mendapatkan IP random dan kita tidak tahu dari mana asal IP tersebut ya teman-teman. Sedangkan pada bridge network ini, virtual mesin ini bisa menyesuaikan IP yang ada langsung pada internet ya teman-teman. Jadi mungkin IP mereka sama ya teman-teman, atau mereka bisa terhubung langsung ke internet dengan menyesuaikan IP yang ada di internet yang sudah tersambung ke laptop kita ya teman-teman. Kita langsung saja praktek teman-teman. Di sini kita menggunakan yang Ubuntu server, terus kita setting network. Dan di sini kan kita mau belajar BridgeG. Nah, teman-teman ini pilih yang BridgeG. Nah, di sini tuh biasanya ada pilihannya 3 ya teman-teman. Tapi di sini hanya 1. Nggak apa-apa, kita pilih yang ini, berarti ini yang ada di laptop kita ya teman-teman. Terus kita oke. Oke, di sini kita start dan kita tunggu saja ya teman-teman. Kita login, server, enter password. Nah, di sini itu kita mengecek IP-nya ya teman-teman. Kita tulis. Kita ulang. IP. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Ada 2 interface seperti biasa, yaitu yang npost itu ada 192.168.1.10. Nah, kita cek apakah IP ini sama atau berdekatan dengan IP yang ada pada internet kita ini ya teman-teman. Kita coba ke control panel. Nah, kita network and internet. Setelah itu network and sharing center. Change adapter setting. Kita pilih yang wifi ya teman-teman. Nah, details. Nah, ternyata di sini sama ya teman-teman, yaitu 192.168.1.9. Ini seperti selisih 1 saja ya teman-teman, tapi ini
sudah terhubung. Coba kita cek apakah dia sudah terhubung atau belum ya teman-teman. Di sini kita ping, perintahnya ping google.com google.com. Nah, di sini berarti bridge yang kita miliki itu udah tersambung ya teman-teman ke internet kita. Jadi virtual mesin yang kita buat itu bisa langsung menyesuaikan IP pada WiFi yang kita sambung ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu host only network ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki simulasinya ya teman-teman, di mana terdapat virtual mesin dan host OS atau laptop kita ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang NAT network atau NAT ya teman-teman. NAT network dan NAT ya teman-teman. Di mana virtual mesinnya itu langsung terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Tapi pada host only network ini berbeda ya teman-teman. Di mana virtual mesinnya itu akan terhubung ke host only interface. Sudah jelas ya teman-teman bahwa virtual mesin ini akan mendapatkan IP yang sama atau IP yang identik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek di control panel network change at the center. Nah, di sini sudah pasti langsung ada ya teman-teman virtual box host only network. Nah, karena di Windows itu pasti sudah ada langsung ya teman-teman. Yang keenam yaitu host only network ya teman-teman. Di sini teman-teman setting terlebih dahulu network, dan di sini diganti host only adapter ya teman-teman. Di sini sudah ada namanya ya teman-teman. Kita oke. Nah, gimana sih teman-teman? Gimana sih untuk membuat nama teman-teman? File host only network manager. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kita close saja di sini. Coba kita lihat lebih dahulu di sini. Nah, sini sudah ya teman-teman, kita oke. Setelah itu kita mencoba untuk start ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk mode host only network ini hanya ada di Windows ya teman-teman. Ini balik kata saya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita login terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kita cek IP terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar IP-nya ya teman-teman. Sekarang kita mencoba untuk menghapus IP ya teman-teman, yaitu dengan perintah sudo dhclient -r npos 3 ya teman-teman. Terus kita enter. Di sini kita masukin password, yaitu kita cek IP address-nya terlebih dahulu sini. Nah, di sini sudah tidak ada IP address-nya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa meminta atau request IP address-nya kembali, yaitu dengan perintah sudo dhclient npos ya teman-teman, tanpa min f. Jadi kita enter. Kita masukin IP address. Nah, di sini sudah ada IP kembali lagi ya teman-teman. Di sini sudah ada IP 192.168.56 ya teman-teman. Di sini kita coba cek yang ada di control panel ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman.
Sini kita klik yang network and internet, change adapter setting 12 ya teman-teman, atau biasanya di teman-teman itu akan tulisannya VirtualBox only Ethernet. Nah, sini bisa teman-teman lihat bahwasanya IP-nya ini berbeda ya teman-teman. Yang di kontrol panel itu memiliki IP 192.168.56.1 ya teman-teman. Sedangkan yang di virtual mesinnya sendiri itu memiliki IP 192.168.56.102 ya teman-teman. Saya coba untuk ping di sini ya teman-teman, yaitu ping IP address-nya yang ada di kontrol panel ya teman-teman, yaitu 192.168.56.1. Nah, di sini keluarnya ping ya teman-teman. Bahwasanya ini tuh tidak bisa ya teman-teman. Coba kita masuk command prompt. Nah, di sini kita coba untuk ping apakah bisa atau tidak ya teman-teman. Di sini yaitu ping IP yang ada pada kontrol panel, yaitu 192.168.56.1 ya teman-teman. Kita coba enter di sini. Nah, di sini reply from ya teman-teman. Jadi ini bisa atau bisa terhubung. Kenapa pada virtual mesin ini tidak bisa terhubung ya teman-teman, atau tidak bisa saling berkomunikasi, tapi sedangkan pada command prompt ini bisa saling berkomunikasi? Apa sih sebabnya? Hal ini disebabkan karena pada laptop kita itu terdapat Windows Defender Firewall ya teman-teman, atau antivirus bawaan yang belum dimatikan. Kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu disable Windows Firewall. Coba untuk mematikan Defender Firewall-nya teman-teman. Ini yang menyebabkan mereka tidak bisa terhubung, yaitu karena Windows Defender Firewall-nya itu aktif ya teman-teman. Nah, Defender Firewall on off. Nah, di sini kita off-in terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita off. Di sini kita off. Nah, kita klik OK. Dimatikan ya teman-teman, maka kita akan coba ping untuk IP yang ada di sana, IP yang ada di kontrol panel ya teman-teman, ya 192.168.56.1 ya teman-teman. Apakah berhasil atau tidak? Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Jadi yang menyebabkan adalah Windows Defender Firewall-nya, karena ini mengamankan laptop kita ya teman-teman. Mereka itu tidak dapat mengakses dari luar ya teman-teman. Kita di sini bisa turn off dan lanjut ke materi. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu internal network part 1 dan part 2. Nah, di sini saya memiliki simulasinya. Nah, di sini terdapat 3 virtual mesin dan 1 switch virtual ya teman-teman, dimana virtual mesin ini akan saling terhubung dengan virtual mesin lainnya yang menggunakan switch ya teman-teman. Bahasa mudahnya, virtual mesin ini dalam internal network itu dapat terhubung ke virtual mesin lainnya dengan menggunakan switch virtual ini ya teman-teman. Ini tuh tidak terlihat ya teman-teman. Kita langsung praktek. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu, setting, terus network. Nah, di sini kita ganti ke internal network. Ini sudah, kita ganti saja namanya, yaitu internal 1 ya teman-teman. Terus kita OK. Yang ini juga sama, kita setting network. Ini diganti internal juga sama, namanya internal 01 ya teman-teman. Kita OK. Nah, setelah itu kita start semuanya, dua-duanya. Kita tunggu saja ya teman-teman di sini.
teman-teman, di sini otomatis akan berhenti ya. Karena dua VM ini meminta IP address di dalam mode internal itu sendiri. Tetapi DHCP servernya tidak memiliki IP atau tidak memasukkan IP, atau bisa kita menyebutnya DHCP-nya itu tidak mengasih IP ya teman-teman, dimana kita menggunakan IP statik dari VM ini ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya sih? Nah, di sini teman-teman power off dulu. Ini kita power off dulu ya teman-teman. Oke. Terus di sini juga sama, kita close dan oke. Nah, tadi kan nge-freeze ya teman-teman, atau nggak bisa bergerak. Nah, di sini tuh caranya kita harus setting terlebih dahulu di sini. Di sini itu kita ganti internal ya teman-teman. Di sini kita tadi kan internal. Nah, karena internal nggak bisa, kita ganti yang bridge. Kita oke. Sama yang satunya juga. Nah, ini sudah bridge, kita oke. Setelah itu kita running keduanya ya teman-teman. Kita running. Kita tunggu ya teman-teman di sini. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Kita login ya teman-teman. Server. Kita enter. Nah, sini sudah ya teman-teman. Dimana kita harus memasukkan perintah untuk membuat IP address secara statis ya teman-teman, yaitu dengan perintah sudo nano slice etc slice netplan slice 00 kurang, terus kita di sini installer terus config titik terus yum. Setelah itu kita di sini langsung enter saja teman-teman. Kita disuruh masukin password. Di sini sudah ya teman-teman. Kita mencoba yang satunya terlebih dahulu. Enter. Server. Kita enter. Masukin password seperti biasa. Nah, di sini kita memasukkan perintah yang sama seperti pada Ubuntu server 1 ya teman-teman, yaitu sudo nano garing etc netplan terus slice 00 terus ini terus installer config titik yum. Kita di sini enter password. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita langsung saja ke yang Ubuntu server ini. Kita arrow bawah di sini. Nah, di sini kita, jadi sebelumnya itu DHCP-nya itu ini ya teman-teman, true. Nah, di sini kita harus ganti no. Seharusnya IP-nya juga ini belum ada ya teman-teman. Kita taruh bawah saja. Nah,
Ini saya ganti terlebih dahulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bingung. Kita ganti, atau teman-teman harus memasukkan tulisan addresses terlebih dahulu di sini, terus titik 2, terus kita spasi ya teman-teman, terus kita tanda kurung, terus kita masukin IP. Di sini saya menggunakan IP yang tingkat C ya teman-teman, yaitu 168.168.1.1 ya teman-teman, yaitu slice 24. Nah, disitu kita tutup kurung dan kita bisa ctrl-x, setelah itu yes atau ctrl-y. Nah, setelah itu teman-teman enter saja. Kita play ya teman-teman, yaitu sudo netplan apply ya teman-teman. Nah, kita enter. Di sini sudah selesai ya teman-teman. Kita langsung ke itunya saja. Di sini sudah ya teman-teman, kita ke yang Ubuntu server 1. Ini sudah di itu ya teman-teman. Kita tinggal taruh bawah saja di sini. Ini sudah kan teman-teman? Sudah, yaitu dengan menggunakan tingkat yang C, tetapi di sini berbeda satu, yaitu 192.168.1.2/24 ya teman-teman. Nah, di sini sama juga ctrl-x dan ctrl-y. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sama, kita memasukkan bahwa ini sudah benar, yaitu sudo netplan apply. Kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. Sepertinya yang ini salah ya teman-teman. Kita masukkan sudo Nah, sudah ya teman-teman. Power off terlebih dahulu di sini. Kita lanjut ke materi yang terakhir atau materi gabungan dari materi yang tadi, yaitu internal part 2 ya teman-teman. Di sini sebelum itu kan tadi kita menyetingnya bridge ya teman-teman, karena tadi di HCP-nya atau virtual mesinnya tidak memiliki IP ya teman-teman, dan tadi kita kan sudah membuat IP-nya, dan sini kita bisa cek di setting, kita ganti terlebih dahulu ya teman-teman, karena tadi bridge, kita sekarang ganti internal ya teman-teman, dan namanya itu harus sama, yaitu internal 1. Kita cek yang ini, kita network, masih bridge, kita ke internal, dan ini namanya udah saya itu ya teman-teman, itu sama. Terus kita langsung saja start keduanya ya teman-teman. Sini kita login server, enter, terus masukin password. Nah, di sini kita mengecek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah IP yang tadi kita buat itu sudah
sudah masuk ke internal network ini ya teman-teman, karena tadi IP statis itu hanya ada di bridge ya teman-teman, karena tadi internal network itu tidak bisa membuatnya sendiri. Kita cek IP address, enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, dan ini sama, yaitu 192.168.1.1. Kita cek yang satunya, server, enter. Kita masukin password, enter terlebih dahulu teman-teman. Server, nah, di sini kita mengecek IP-nya terlebih dahulu. Nah, sama ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini kita akan mencoba mengeping ya teman-teman, apakah antara Ubuntu server 1 dan Ubuntu server clone 1 itu sudah terhubung atau belum ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan perintah ping, terus teman-teman bisa memasukkan IP address pada Ubuntu server 1 clone ya teman-teman. Nah, di sini yaitu 192.168.1.2 ya teman-teman. Jika di sini keluarnya TTL atau output, itu berarti sudah terhubung ya teman-teman. Tapi jika reply no atau timeout, itu berarti gagal ya teman-teman. Kita coba. Nah, sini keluar ya teman-teman, berarti ini sudah berhasil. Dan untuk memberhentikannya kita ctrl plus C saja teman-teman. Nah, kita coba yang satunya lagi, apakah sudah terhubung. Sini kita masukkan ping, terus memasukkan IP address yang Ubuntu server 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini juga sudah tersambung ya teman-teman. Jadi kita berhentikan dulu. Ini sudah tersambung ya teman-teman. Jadi internal network part 1 part 2 nya sudah selesai, dan materi ini adalah yang mengakhiri perjumpaan kita pada bab 3 kali ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya, semoga video ini membantu, dan mohon maaf bila saya ada kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.